Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kenikmatan, ya, kenikmatan yang sampai hari ini kita rasakan semuanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, kenikmatan waktu, sehingga kita bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semua kenikmatan itu dengan bentuk peribadatan yang sempurna, peribadatan yang memang kita laksanakan secara penuh, secara totalitas, karena kita ingin nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang memang dikategorikan sebagai beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat UIM, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita bersalawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, agar kita kemudian mudah-mudahan dikelompokkan menjadi kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UIM, ya, jadi hari ini kita akan coba bahas terkait dengan moderasi Islam. Perlukah ya Islam melakukan moderasi gitu ya, perubahan-perubahan, sehingga hari ini kita temukan ada orang-orang yang mengatakan kita ini harus menjadi orang-orang Islam yang moderat. Ya, kita harus menjadi orang-orang Islam yang moderat, jangan Islam yang istilahnya konvensional, atau dikatakan janganlah Islam yang seperti Islam yang dibawa ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisi moderat ini yang terkadang salah menempatkan, ya. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang moderat, sangat-sangat moderat. Ya, ketika ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan dan ajarannya itu ya iktimalus syariah, syariahnya itu adalah syariah yang sempurna, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari ini Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu, aku sempurnakan ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan din ini untuk kalian, ya. Aku juga sempurnakan nikmat-nikmat ini untuk kalian, dan aku ridho Islam menjadi din kalian, ya. Makna din, para ulama mengatakan ya, mendefinisikan din ini adalah bisa jadi pandangan hidup, ya. Kemudian yang lain, ulama yang lain mengatakan bahwa dia adalah nizamul hayah, cara melaksanakan hidup. Ya. Dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa ini adalah tuntunan, ajaran, semua yang dibawa oleh Allah, disampaikan oleh Allah dan diberikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW implementasikan dalam kehidupannya, maka ini adalah Islam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ya, din yang sempurna, berlaku untuk semua orang dan berlaku sepanjang masa. Jadi din Islam ya 15 abad yang lalu diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti yaumil kiamat tetap berlaku. Tetap berlaku. Ya, tidak ada yang meragukan terkait dengan kesempurnaan din Islam itu sendiri, ya. Dan orang-orang yang meragukan din Islam dan mengatakan bahwa Islam yang harusnya ada di Indonesia ini adalah Islam yang moderat, ya, dalam pemahaman Islam yang kemudian bisa menerima apapun yang bertentangan dengan Islam, maka definisi yang keliru, ya. Jadi kalau definisi terkait dengan moderatnya itu kita harus toleransi, ya, toleransi dengan aliran-aliran yang dikatakan dalam pemahaman Islam aliran-aliran sesat dan menyesatkan. Misalkan toleransi dalam akidah, ya, kita harus toleransi dengan Syiah, ya, yang memang sudah difatwakan oleh MUI sebagai aliran sesat. Kita harus toleransi dengan Ahmadiyah, yang kemudian menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Rasulullah SAW. Maka definisi, kalau mendefinisikan terkait dengan hal tersebut, maka di sini definisi moderatnya itu adalah keliru.
Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam ayat yang lain bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semuanya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kalian itu umat yang di pertengahan. Maknanya dia tidak ifrat dan juga tidak tafrit. Dia tidak gulu dan juga tidak meremehkan. Umat Rasulullah adalah umat yang berada di pertengahan. Ya. Jadi sebelum orang-orang liberal mengatakan bahwa umat Islam ini harus moderat, maka dalam ayat langsung pun Allah sudah katakan bahwa orang-orang Islam itu orang-orang moderat. Ya, jadi tidak perlu lagi ada definisi Islam moderat atau moderasi Islam, tidak perlu. Ya, dan ini memang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya bahwa kita ini menjadi umat yang moderat, ummatan wasat, umat yang berada di pertengahan. Ya, kita tidak gulu dalam perkara akidah. Kalau kita gulu dalam perkara akidah, maka kita akan terbawa ke dalam pemahaman Khawarij. Kalau kemudian kita juga tidak meremehkan dalam perkara akidah, kalau meremehkan dalam perkara akidah, kita juga akan masuk dalam perkara Murji'ah. Ya. Tetapi umat Islam memiliki akidah yang di pertengahan atau akidah moderat, sehingga umat Islam dikatakan sebagai umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, ya, tapi di pertengahan. Ya, begitupun dalam beribadah. Dalam beribadah, kalau dalam hadis itu Rasulullah SAW digambarkan ada yang kemudian mereka melaksanakan saum gitu ya, secara terus menerus. Ya, ada yang melaksanakan puasa secara terus menerus. Kemudian ada yang melaksanakan sholat, ya, sholat secara terus menerus. Dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga yang kemudian mereka tidak mau nikah, ya, karena memang mengharapkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berita terkait dengan orang-orang yang melampaui batas seperti itu kemudian sampai kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa aku usolli wa arkudu, ya, aku juga sholat tapi aku juga istirahat. Maknanya tidak sepanjang waktu Rasulullah sholat, ya, tidak sepanjang masa Rasulullah sholat. Artinya Rasulullah juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemudian Rasulullah SAW juga ada hak-hak tubuh yang untuk ditunaikan. Meskipun ibadah Rasulullah dengan ibadah kita jauh kemana-mana. Ya, Rasulullah kalau digambarkan dalam hadis Aisyah itu, Rasulullah ketika Aisyah bangun dalam tidurnya menemukan Rasulullah tidak ada di sampingnya, maka ya Aisyah menemukan Rasulullah SAW sedang melaksanakan qiyamul lail, dan dalam hadis tersebut kemudian Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah kakinya sampai bengkak ketika melaksanakan salat qiyamul lail tersebut. Maknanya ibadah Rasulullah utama dan banyak dilakukan Rasulullah. Namun Rasulullah sendiri pun mengatakan bahwa aku salat dan aku juga istirahat. Aku saum wa uftiru. Ana asumu wa uftiru. Ya, aku saum dan aku juga berbuka. Ya, tidak sepanjang malam seharian atau 2 hari, 3 hari melakukan puasa, tidak seperti itu. Ya, Rasulullah melakukan saum di pagi hari dan maghrib kemudian Rasulullah berbuka, dan Rasulullah menikahi perempuan. Maknanya buat orang-orang yang kemudian menyendiri dan tidak mau menikah, maka ini menyalahi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW juga menikah, ya, dan nikah itu merupakan ibadah, dan Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Ya, jadi sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi definisi moderasi Islam atau Islam moderat yang didefinisikan, misalkan adalah orang-orang nasionalis, orang-orang liberal terkait dengan tuntutan, orang Islam ini harus menjadi orang Islam yang moderat, ya, dengan menerima kebatilan-kebatilan, yang menerima aliran-aliran sesat, ya, menerima pemahaman-pemahaman yang keliru, maka ini tidak diperlukan, ya, karena Rasulullah SAW sudah menjadikan kita menjadi ummatan wasaton, ya, umat yang di pertengahan. Meskipun sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan terkait dengan akan diutusnya tiap 100 tahun, ya, seseorang yang dia memperbaharui agamanya. Rasulullah SAW dalam hadis yang dikatakan di sini, ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan innallaha yab'asu li hadhil ummah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada umat ini. Ya, innallaha yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin. Ya. Di atas seseorang ya tiap 100 tahun man yujaddidu laha dinaha, ya, yang akan memperbaharui agamanya. Ya. Nah, definisi hadis ini ya mengatakan bukan ya orang yang diberikan mujaddid taruhlah dalam perkara ini, orang yang kemudian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui agamanya, ya, memperbaharui Islam, maknanya ya para ulama mendefinisikan bahwa tidak memperbaharui syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak membawa aturan yang kemudian bertentangan dengan Rasulullah SAW. Ya, tetapi mereka didatangkan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiap 100 tahun itu. Ya, mereka kemudian dihadirkan oleh Allah untuk mengembalikan kesesatan-kesesatan yang ada, mengembalikan agama ini yang mulai bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, untuk dikembalikan kepada ajaran sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tiap 100 tahun, ya, setiap 100 tahun, ya, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis ini, innallaha yab'asu li hadhil ummah ala ra'sin kulli mi'atin sanatin man yujaddilu laha dinaha. Akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW meninggal, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan para sahabat yang menjaga agama ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan sahabat, maka generasi berikutnya adalah tabi'in. Generasi berikutnya adalah tabi'ut tabi'in, ya. Dan setiap 100 tahunnya itu kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan para mujaddid dalam masalah agama, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu tiap 100 tahun, ya. Jadi agama ini akan dijaga oleh para mujaddid tersebut. Agama ini dijaga karena memang satu, Al-Qur'annya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'annya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fis sudur, dalam hati orang-orang beriman, dengan adanya banyak orang-orang beriman yang menghafal Al-Qur'an. Yang kedua adalah dalam bil kitabah, dengan tulisan. Jadi dua-duanya ini menjaga Al-Qur'an sebagai sumber referensi pertama dari agama ini, ya. Jadi Al-Quran akan tetap terjaga sampai akhir zaman itu, dikarenakan Allah yang menjaganya, ya, yaitu dengan yang pertama dengan tulisan, yang kedua adalah dengan hati, diadanya di hati orang-orang beriman, yaitu dengan hafalan orang-orang beriman. Jadi kalau misalkan ini misalkan di tulisan itu ada dipalsukan lah, misalkan sama orang-orang kafir, maka langsung terdeteksi bahwa ini adalah Al-Quran palsu, karena banyak orang-orang beriman menyimpannya dalam hati, dalam ingatan-ingatan mereka. Tetapi selain ya Allah menjaga agama ini dengan dijaganya Al-Quran tersebut, maka kemudian yang kedua, Allah menjaga din ini dengan melahirkan para mujaddid, bukan untuk membuat syariat baru, bukan untuk membuat ajaran baru, tetapi mengembalikan ajaran-ajaran yang sudah bergeser ke kanan ke kiri tersebut, dikembalikan oleh para mujaddid tersebut untuk kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Ya, dan hari ini abad ke-15 Hijriah, ya, para ulama mendefinisikan kapan mujaddid itu lahir, ya, mulainya dari mana? Apakah mulainya dari Rasulullah SAW lahir, apa mulainya dari Rasulullah SAW wafat, atau dari mana? Maka para ulama mendefinisikan mujaddid yang lahir tiap 100 tahun itu adalah patokannya adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Penetapan satu hijriah atau hijrahnya Rasulullah SAW, maka itu juga diberlakukan untuk menetapkan setiap 100 tahun mujahid yang akan datang memperbaharui agama kita, yaitu mengembalikan kepada ajaran Rasulullah SAW. Ya, misalkan contohlah, ya, yang dikatakan oleh para ulama, ya, mujaddid yang pertama yang lahir pada abad yang pertama, ya, misalkan Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz yang lahir, ya, yang lahir kemudian di tahun sekitar 60-an, 60 Hijriah, ya, 60 Hijriah, ya. Usianya tidak panjang, hanya 41 tahun, ya, dan beliau Umar bin Abdul Aziz itu meninggal pada tahun 101 Hijriah. Tapi para ulama mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah sosok mujaddid yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada abad yang pertama. Ya. Pada abad kedua, misalkan, ya,
Misalkan pada abad kedua itu dilahirkan sekitar tahun 60-an ya, 100 atau 150-an ya. 150-an ya, kemudian meninggal sekitar tahun 205 Hijriah ya. Mujaddid kedua yang dikatakan oleh para ulama adalah Muhammad bin Idris, atau yang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang sekarang ini kita salah satu mazhabnya dipakai oleh di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain ya, Imam Syafi'i ya. Maka ini dikatakan sebagai mujaddid kedua yang lahir pada abad kedua. Nah terus ya, sampai sekarang ini lahir terus. Nah ini adalah sebagai contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala selain menjaga agama ini dengan adanya Al-Qur'an, dengan adanya para penghafal Quran, maka Allah juga jaga agama ini dengan melahirkan para mujaddid baru yang Allah utus ya. Allah utus untuk memperbaharui agama-agama yang setiap 100 tahunnya dilakukan ya, atau adanya penyelewengan terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau pengertian moderasi Islam itu ya, definisinya seperti ini, maka itu betul ya. Tetapi kalau pengertian moderasi Islam itu atau Islam moderat itu sebagaimana yang didefinisikan oleh orang-orang nasionalis, orang-orang liberalis yang mengatakan kita harus ya menjadi Islam toleran ya, Islam yang mau mengakomodir semua golongan, semua pihak, baik itu pihak yang salah, pihak yang keliru ya, pihak yang sesat, kita harus akomodir semua. Nah ini pemahaman dan pemikiran Islam moderat yang salah. Ya, dalam akidah misalkan kita harus menerima pemahaman-pemahaman yang menyimpang, Syiah, Ahmadiyah, ya, Khawarij, Murji'ah maupun yang lainnya. Terus kemudian masalah dalam beribadah, kita harus menerima orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, misalkan terhadap orang-orang yang melarung, orang-orang yang kemudian mereka menyembelih hewan ya, menyembelih hewan, kepala hewan, terus kemudian dibuang ke lautan sebagai bukti sembahan kepada penguasa laut. Dan kemudian kita harus ya memahami terkait dengan hal itu, dan kemudian kita harus toleran terkait dengan hal itu. Bukan seperti itu yang diminta oleh agama ini untuk menjadi umat pertengahan atau umat wasaton tersebut, atau Islam moderat. Bukan yang seperti itu ya. Kita harus berani mengatakan yang hak ya, kulul haqq walau kana murra, katakan yang hak meskipun terkadang mengatakan yang hak itu terkadang pahit ya, penuh resiko ya, penuh konsekuensi. Maka inilah yang harus kita tegaskan sebagai orang Islam. Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, syariat Islam adalah syariat yang sempurna, dan kita wajib mengimaninya, kemudian melaksanakannya. Dan satu informasi buat sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang kemudian ingin memperburuk ya, merusak citra Islam dengan cara menganjurkan bahwa Islam itu harus moderat. Ya, ada sebuah lembaga orang-orang kafir namanya Rand Corporation. Ya, Rand Corporation ini adalah para profesor, doktor yang diisi oleh musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Kemudian mereka membuat simulasi, rumusan-rumusan untuk melemahkan orang Islam. Di antara rumusannya yang pertama, jadikan Islam itu menjadi agama yang radikal. Ya, maka kemudian gerakan radikalisasi ini disponsori oleh mereka, dibiayai oleh mereka, dan kemudian yang menjadi korban umat Islam. Ya, jadi ini pemikiran orang-orang ya. Ya, jadikan umat Islam ini orang-orang yang radikal, ya, radikal dalam definisi negatif. Tapi kalau dalam definisi menjalankan agama secara sepenuhnya, maka kita harus menjadi orang-orang radikal. Ya, jadikan orang-orang ya kemudian gulu dalam pemikirannya. Ini satu rumus yang diajarkan oleh Rand Corporation untuk membunuh ajaran Islam. Yang kedua, Rand Corporation mengatakan bahwa kita ini harus menjadikan orang-orang Islam itu Islam moderat. Dalam arti Islam moderat itu adalah Islam yang kemudian keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Islam yang kalau dalam bahasa ini Islam harus disesuaikan dengan budaya gitu ya. Harus disesuaikan dengan budaya atau disesuaikan dengan al-urf ya. Ini mereka mau ya, makanya kita orang Islam ini di Indonesia harusnya ikutin budaya ya, menjadi Islam yang menerima kebudayaan-kebudayaan di Nusantara ini. Padahal ya, kedudukan al-urf dalam syariat itu boleh ya, boleh ada al-urf atau adat istiadat, budaya ya, kebiasaan di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat.
Jadi patokannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya ajaran Rasulullah SAW. Jika sesuai, maka al-uruf itu boleh dilaksanakan. Jika tidak sesuai, maka itu harus ditinggalkan. Ya. Contoh al-uruf yang kemudian sesuai, ya misalkan cium tangan kepada orang tua, itu nggak ada. Ya. Tidak ada. Itu budaya kita, budaya lokal. Kita sebagai anak muda, anak-anaknya mencium tangan orang tua itu budaya. Mencium tangan kepada orang yang lebih tua itu budaya. Ya. Tidak ada dalam syariat. Tapi karena itu tidak bertentangan dengan syariat, maka diperbolehkan. Sedangkan ala uruf yang kemudian bertentangan dengan syariat tadi, ya, contohnya melarung, mempersembahkan sesembahan, baik itu ke kuburan, ke pohon yang dianggap pohon suci, kuburan yang dianggap kuburan orang suci, kepada laut yang dianggap sebagai penguasa lautnya, maka itu adalah al-urf. Ya, kebudayaan-kebudayaan. Cuma kebudayaan-kebudayaan seperti itu tidak boleh dilaksanakan karena memang bertentangan dengan syariat. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di sini kita perlu memahami terkait dengan definisi Islam moderat seperti ini, sehingga kemudian kita tidak terbawa lah dengan gerakan menjadikan Islam ini, kita ini menjadi Islam moderat. 15 abad yang lalu Allah sudah menjadikan kita menjadi orang-orang Islam yang berada di pertengahan. Kalau dalam bahasanya Islam, dalam bahasa hari ini Islam moderat. Jadi tidak perlu, ya. Jadi kita sudah menjadi Islam moderat dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan definisi moderat menurut saya adalah orang-orang Islam yang kemudian full melaksanakan Al-Quran, melaksanakan Sunnah Rasulullah SAW adalah definisi orang-orang moderat. Jadi orang-orang moderat adalah orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan melaksanakan sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.